Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Komite. Di sini kami ingin mewawancarai Bu Imelda sebagai narasumber kita dari tugas BK yaitu mengenai informasi. Di sini Bu Imelda adalah guru IPS dari SMP Negeri Jakarta. Untuk mengenalkan saya Rofi Sofana, saya Rana Majalil. Saya Damai Markalina. Muhammad Muhammad. Saya Rizky Alam. Siapa nama ibu? Nama panjang Ibu. Nama panjang? Iya ya, nama panjang. Oh, Yunilda. Oh, iya. Yunilda, nggak ada lagi. Yunilda. Di mana dan tanggal berapa ibu lahir? Tanggal 29 Juni 1966. Ibu merupakan anak urutan keberapa dan dari beberapa saudara? Urutan keempat dari 7 bersaudara. Di mana alamat tempat tinggal ibu sekarang? Ibu ada dua. Ada alamat KTP, ada domisili. Kalau KTP ibu di daerah Bekasi, yaitu di perumahan Betawi Permai, Pondok Rangon, Jati Sampurna. Jadi kelurahannya Pondok Rangon, terusnya kecamatan Jati Sampurna. Itu kalau di Bekasi, tapi secara KTP. Kalau domisili ibu di Dukuh 5 RT 3. Apakah kita di sini? Waktu kecil apa gimana nih? Waktu kecil. Waktu kecil itu ibu cita-cita nih ya, lebih suka ke dunia medis. Maksudnya apakah jadi bidan, jadi perawat, pokoknya yang ke medis. Nah setelah besar ya, kemudian ibu lihat waktu SMA guru ibu tuh ngajarnya enak. Udah deh pengen jadi guru, makanya ibu masuk dulu namanya IKIP Jakarta. IKIP Jakarta. Kalau sekarang namanya UNJ. Apa saja hobi bapak ibu? Hobi ibu jalan-jalan. Apa saja kelebihan dan kekurangan diri bapak ibu? Kekurangan dan kelebihan ibu itu apa sih Bu? Ibu bisa jelaskan nggak kayak kekurangannya apa? Kekurangan dan kelebihan. Ibu kadang-kadang kurang tegas ya, gitu. Karena ibu merasa ketegasan itu takut mengkhawatirkan, menjatuhkan mental anak gitu. Kadang-kadang ibu tuh, aduh kalau tegas gimana? Padahal ada guru yang tegas gitu ya. Kalau ibu kekurangannya kurang tegas. Ini prinsip yang ibu rasakan ya. Karena ibu berpikir khawatir kalau ibu tegas, karena nada tinggi itu kan nanti menjatuhkan mental anak juga. Nah kalau ditanya kelebihan apa ya? Bingung ibu, kalau yang kelebihan itu kan yang menilai kan orang lain ya. Iya. Ya, kelebihannya ya dia bisa mengajar gitu ya. Oh gitu. Ya kelebihannya mudah-mudahan sih bisa mengajar, menyampaikan materi-materi Ya. itu kelebihan. Selanjut pertanyaan selanjutnya. Apa pendidikan terakhir yang ibu jalani? Pendidikan terakhir ibu S1 ya, yaitu di yang sekarang UNJ. Jurusan ibu dulu namanya Pendidikan Dunia Usaha. Pendidikan Dunia Usaha, tapi spesifiknya apa tuh? Lebih khususnya ke ekonomi. Bu, di sekolah manakah ibu menjadi guru? Jadi sejarahnya nih ya, ibu selesai kuliah tahun 90 ya, 90. Pertama ibu mengajar di SMK di daerah Jagakarsa, SMK itu yang jurusan ekonomi itu, karena ibu kan ekonomi ya. SMK di Jagakarsa, kemudian ibu mengajar juga di SMK Blok M Purnama, sampai sekarang masih ada SMK Blok M. Kemudian ibu lulus PNS ditempatkan di SMP 263 selama 25 tahun. Kemudian ibu mutasi ke 24 dari tahun 2000. Pertanyaan selanjutnya, di mana alamat tempat ibu bekerja? Alamat sekarang nih ya, Dukuh 5. Di Dukuh 5. Pertanyaan berikutnya, apakah ibu sudah lama bekerja di sekolah tersebut? Berapa lama ibu kurang lebih dari sekolah yang dulu dan sekarang? Oh ya, kalau dihitung dari tahun 2000 ya, 2020
berarti sekitar 3 tahun. 3 tahun. Dari Iya. SMP ini. Iya, di SMP ini. Tapi kalau mengajar di SMP ibu mulainya dari tahun 1995. Di SMP 95. Mengajarkan mata pelajaran apa saat ini? Mata pelajaran apa saja? Iya. Ibu pernah ngajar nih. Pernah ngajar dari dulu ya, dari pertama ibu ngajar kearsipan itu di SMK ada kan ya, kearsipan, pernah mengajar di ekonomi perusahaan, kemudian di SMP ibu ngajar dulu kan sebelum ada IPS itu kan dibagi-bagi, ibu juga ngajar ekonomi di SMP sebelum satu ya, kemudian IPS sampai sekarang. Di kelas berapakah ibu mengajar? Selalu kalau ngajar itu kelas 7, kelas 8, kelas 9. Sejak kapan ibu memulai karir sebagai guru? 1990. Lanjut terakhir. Apa pekerjaan ibu sebelum berkarir sebagai guru? Langsung jadi guru, tapi di SMK. Siapa yang menuntun ibu untuk menjadi seorang guru seperti saat ini? Kalau yang menuntun ya dulu ya dosen. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa saja kiat-kiat yang dimiliki oleh ibu menjadi seorang guru atau motivasi gitu bu? Sebagai menjadi Motivasi. seorang guru. Jadi seorang guru. Enaknya jadi guru ya kalau ibu nih kalau merasakan ya apa tuh? Karena kan kita langsung ke manusia ya, bukan benda mati. Beda kita kalau bekerja di kantor benda mati. Kalau manusia itu kan berbagai macam karakter. Nah itu yang memotivasi ibu, menyemangatin ibu. Oh ternyata kita berhubungan sama manusia itu nggak jenuh, enak gitu. Enak gitu. Mengenai anak-anak dengan berbagai karakter itu mah bisa diatur. Namanya manusia kan semuanya bisa diatur, bisa diarahkan yang baik. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya juga, apa yang menjadi alasan ibu berkarir sebagai guru? Alasannya karena ibu mau menerapkan ilmu yang ibu terima dari sekolah, dari SMA, dari kuliah. Ibu pengen menerapkan ilmu yang ibu terima selama ini oleh guru ibu sama dosen ibu Ke anak-anak murid gitu. ke anak murid. Dan pertanyaan selanjutnya juga, berapakah jumlah gaji yang ibu dapatkan selama dalam 1 bulan? Kalau gaji kan pemerintah itu lihat golongan. Kalau sekarang ibu kan di pemerintah ya, ibu di atas 5 gajinya, di atas 5 juta. Ini gaji ya. Nah, sebagai Kalau dengan tunjangan ya lebih. Ini baru gaji. lanjut, apa saja suka duka yang ibu rasakan selama ibu berkarir sebagai guru? Suka dukanya gitu. Suka dukanya. Kalau suka duka, kalau ibu sih merasa sukanya lebih banyak daripada dukanya. Sukanya lebih banyak. Sukanya lebih banyak. Karena kita bergaul sama anak-anak itu menyenangkan kalau menurut ibu. Memang kadang-kadang kan ibu emosi, tapi kan ibu nggak pernah emosi itu dendam, nggak pernah. Ibu emosi saat doang, setelah itu ibu selesai. Nah jadi kalau misalnya lebih banyak sukanya. Kalau dukanya itu ibu suka sedih gitu ya kalau anak-anak itu nggak mau nurut, sementara guru itu kan mengarahkan untuk masa depan yang lebih baik. Tapi bisa juga dia sekarang nggak nurut, besok akan ingat omongan guru-guru ini ya. Kira-kira hambatan apa aja sih bu ketika ibu berkarir sebagai guru? Misalnya dari kuliah apa? Hambatan dari kuliah itu apa atau saat Hambatannya begini, kalau hambatan nih ya, kalau ibu kan dididik tahun 90 ke bawah. Kalau 90 ke bawah itu kita kan untuk menggunakan teknologi masih minim. Palingan mesin ketik gitu ya. Nah setelah tapi 30 menjelang 30 ibu mengajar, ini kan perubahannya banyak. Dari sini kendalanya yaitu IT, sekali lagi IT. Tapi ya IT ya nak ya. Tapi di sini berhubung ibu partner sama suami ibu lebih menguasai IT, akhirnya ibu banyak dibantu. Nah, pertanyaan selanjutnya
selanjutnya ini ada maksud saya nih Bu, apa aja sih Bu kesan Ibu untuk pemuda sekarang? Kesan Ibu untuk pemuda-pemuda sekarang nih, kalangan remaja ya. Oh iya. Kalau ibu lihat nih, karena gadget ini pengaruhnya besar, dan sebenarnya ini smart ya, pinter ini kalau kita mau jadi pinter, tapi berhubung lebih banyak ke game daripada ke mau taunya ke dunia pengetahuan, akhirnya ibu lihat anak-anak sekarang itu agak malas baca, ya kan? Karena gue ngapain sih baca, orang nanti juga bisa dilihat di sini. Ibu lihat begitu, malas baca. Beda sama zaman ibu dulu baca dan harus ingat itu benar-benar harus kalau kita mau jawab semua pertanyaan supaya cepat gitu ya, nggak bikin malu, kita menghafal, itu zaman ibu. Tapi kalau anak sekarang sulit ya kayak menghafal ya. Nah ini pertanyaan terakhir, pesan Ibu untuk kita sebagai anak-anak SMP ini apa Bu? Pesan Ibu anak-anak SMP gitu. Iya. Waktu itu kan sebentar ya. Sekarang aja udah kelas 9. Itu sebentar waktu. Nah kemudian nanti SMA juga 3 tahun sebentar. Kalau menurut Ibu, kejar cita-cita kita. Pasti semua udah punya cita-cita ya. Setinggi-tingginya. Walaupun nanti kita di mana nih nanti letaknya kita nggak tahu. Pokoknya kejar deh. Ya kejar cita itu juga jangan omongan doang, belajar. Karena belajar itu penting dan ilmu itu nggak ada basi. Kalau makanannya lama ada basinya, tapi kalau ilmu nggak ada basinya. Oke, terima kasih ya Bu atas interview dan jawabannya. Semoga dari anak-anak yang mendengarkan video ini bisa paham juga. Nah, itu dia merupakan interview kita dari kelompok E mengenai apa saja sih profesi-profesi yang ada di masa sekarang, terutama salah satunya guru yang memang sangat berjasa bagi kehidupan masa remaja. Nah, terima kasih juga untuk Bu Inilda sudah meluangkan waktunya untuk kita interview juga. Semoga kalian yang menonton video ini bisa paham dan bisa mendapatkan ilmu dan informasi yang lebih banyak lagi mengenai sebuah profesi, karena profesi itulah yang mungkin bisa jadi akan menjadi sebuah impian kalian di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.